kita minta kepada salah satu dari kalian atau ketua kelas pimpin doa. Untuk mengalami perbedaan pada pagi hari ini, berdoa teman-teman dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran kimia pada pagi hari ini, Bu Vita akan presensi terlebih dahulu. Untuk kelas 10-9 hari ini berangkat semua? Nihil ya? Nihil. Oke, nihil. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang hubungan mol dengan massa. Bu Vita akan memberi motivasi pagi ini ya. Kalian harus berpikir positif. Karena apa? Karena berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Maka berpikirlah positif bahwa kimia itu apa? Mudah. Gitu ya. Kalian akan melaksanakan pre-test time ya. Waktunya pre-test. Silahkan kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian sendiri. Tidak usah tengok kanan kiri ya. Oke, selanjutnya Bu Vita akan bertanya, adakah yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Mbak siapa? Mahesa? Ya, Mahesa, apa materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Ya, Jadi satu watt itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. ya, betul ya? Betul. Jadi Mbak Mahesa masih ingat ya. Di sini kita punya gambar ya. Nah, menurut kalian setiap butir beras itu kira-kira mempunyai massa yang sama atau berbeda? Perhatikan gambar yang ada di samping itu. Berbeda. Apakah berbeda? Padahal kalian cuma lihat gambar loh. Berbeda ya. Betul ya. Jadi jawabannya adalah berbeda. Karena apa? Karena tidak mungkin butiran beras itu ukuran dan masanya sama persis. Begitu juga dengan atom-atom yang ada di alam ini, ya. Setiap atom juga mempunyai massa atom yang berbeda pula. Lalu ada pertanyaan, berapakah massa atom dan molekul yang terdapat dalam satu mol zat? Adakah yang tahu? Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas hubungan mol dengan massa. Karena pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Seperti itu ya. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja dan apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan massa atom relatif dan massa molekul relatif MR melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan pengertian massa molar melalui diskusi kelompok. Yang ketiga coba Mbak Maya dibaca nomor 3. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Dapat menganalisis hubungan mol dengan massa melalui diskusi kelompok. Ya. Yang keempat, dapat menerapkan penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia berdasarkan massa melalui diskusi kelompok. Oke, baik, betul ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita peroleh setelah mempelajari materi hubungan mol dengan massa. Selanjutnya Bu Vita akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Kelompoknya akan Bu Vita bacakan. Untuk kelompok 1 itu nomor absen 8, 10, 15, 6, 9, dan 11. Kemudian kelompok 2 itu nomor absen 3, 5, 7, 1, 2, 4. Seperti itu ya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang Bu Vita sebutkan tadi. Oke, sudah membentuk kelompok semua? Sudah dapat kelompok semua ya? Ya, harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan bagikan LKPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD dari
penjelasan singkat yang kita berikan. Ya, kita akan belajar tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, bedanya apa sih, Bu? Kalau massa atom relatif berarti dia berkaitan dengan atom, itu berkaitan dengan unsur ya. Jadi pengertiannya adalah massa atom relatif itu perbandingan massa atau atom suatu unsur dengan massa satu atom unsur standar. Maksudnya gimana? Kalau atom berarti otomatis berkaitan sama unsur. Atom O, unsur O, ARO sama dengan 16. Kemudian ARAL itu sama dengan 27, ARNA 23, ARCL 35,5. Contohnya seperti itu. Jadi kalau unsur itu dia berdiri sendiri atau udah ada temannya? Berdiri sendiri ya. Bedanya dengan molekul, kalau molekul itu berkaitan dengan apa berarti? Senyawa. Nah, massa molekul relatif. Jadi bedanya, kalau massa molekul relatif itu pengertiannya adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 massa satu atom karbon dengan nomor massa 12, atau suatu molekul itu suatu molekul merupakan penjumlahan dari AR unsur-unsur penyusunnya. Jadi kalau unsur tadi kan itu sendiri, tapi kalau MR itu gabungan atau penjumlahan dari AR tadi, ya. Contohnya itu ada MrNaCl. Jadi gimana, Bu, cari MrNaCl itu? Yang tinggal menjumlahkan saja. Na di sini ada berapa ini jumlahnya? Na di senyawa NaCl jumlahnya hanya ada 1, berarti 1 dikali ArNa. Seperti itu ya. Kemudian Cl di sini ada berapa? 1, berarti 1 dikali ArCl ya. Jadi satunya ini dari mana sih, Bu? Dari jumlah si atomnya. Ini kan molekul, berarti penyusunnya adalah atom. Seperti itu kan? Nah, jadi tinggal dikalikan 1 dikali 23. Tadi kan sudah kita sebutkan ARNA itu 2/3. Jadi nggak boleh berubah-ubah. ARNA memang 2/3, ya udah dikalikan 23. ARCL tadi sudah kita berikan juga, ARCL adalah 35,5. Berarti 1 dikali 35,5. Jadi 23 ditambah 35,5 yaitu 58. Nah, seperti itu. Di bagian awal itu ada tahapan apa? Mas, Mbak, ada tahap orientasi peserta didik pada masalah. Di sini kalian diberikan kasus ya. Kita memberikan 3 kasus. Silakan kalian cermati dulu. Kemudian nanti di tahap nomor 2 itu kalian membaca atau menganalisis soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD kimia pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyira Siti Nurhalisa, absen 26. Saya masih nomor absen 2. Saya Irawan Prasetyo, nomor absen 16. Saya Zahra Muhammad Sabra, absen 12. Saya pada nomor absen 25 dan Nabila nomor absen 24. Langsung saja kita ke jawabannya. Soal kasus 1. Berdasarkan tabel pada soal nomor kasus 1, berdasarkan pada soal kasus nomor 1, maka diperoleh massa 1 mol zat sama dengan 12 dalam gram yang disebut massa molar. Massa molar memiliki satuan gram atau mol. Kemudian
Kemudian dari kasus 2, berdasarkan data pada tabel soal kasus nomor 2 dapat disimpulkan hubungan antara jumlah mol, massa dan massa molar suatu zat, yaitu jumlah mol zat sama dengan massa mol dibagi massa molar. Kemudian massa dapat diperoleh antara jumlah mol zat dikali massa molar. Lalu ada soal kasus 3. Nomor 1, berapakah jumlah mol dari 64 gram O2 dengan AR 0 sama dengan 16? Jadi caranya yaitu jumlah mol zat sama dengan 64 terus 2 dikali 16. Jadi dari si AR itu kan punya O nya itu ada 2, jadi dikali aja. Terus 64 dibagi hasilnya tadi 32, jadi hasilnya 64 dibagi 32 yaitu 2. Terus yang nomor 2, berapakah jumlah mol dari 22 gram CO2 dengan ARC yaitu 12 dan ARO sama dengan 16. 22 dibagi kan C-nya itu jumlahnya cuma 1, jadi 1 dikali 12. Lalu si O-nya itu jumlahnya 2, jadi 16 dikali 2 sama dengan 22 per 12 ditambah 16 dikali 2 yaitu 32, dan hasil 22 per 44 sama dengan setengah. Kesimpulan dari RKPD saat ini dapat kami simpulkan hubungan antara jumlah mol, massa dan massa molar adalah Kelompok 4 menemukan konsep hubungan mol dengan massa dengan segitiga ya, rumus segitiga. Dari konsep yang sudah dipaparkan oleh kelompok berapa? 4 ya, kelompok 4. Ada yang mau menanggapi atau sudah sama? Ya, boleh. Kasus yang nomor 1 bisa diulang. Jadi kelompok 4 berdasarkan tabel pada soal kasus nomor 1 maka diperoleh massa 1 mol zat sama dengan 12 gram yang disebut massa molar. Massa molar memiliki satuan gram per mol. Jadi gimana? Ya, boleh. Jadi kalau kami 1 mol zat sama dengan 1 AR atau MR dalam satuan gram per mol. Ya, Disebut massa molar. ya, boleh. Kalau massa 1 mol zat itu sudah sama seperti jumlah AR atau jumlah dari MR senyawa. Ya, betul ya. Jadi siapa ini? Mbak Maya sama Mas Bagas. Kelompok 1 Mas Bagas ya. Mbak Maya sama Mas Bagas betul ya. Itu menambahkan. Jadi yang nomor 1 itu MR atau AR. Nah, Mas Bagas menambahkan MR itu untuk senyawa ya, molekul ya. Kemudian untuk AR itu atom atau berkaitan dengan unsur. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya, silakan kalian scan barcode yang sudah kita tampilkan ini untuk menyimpulkan menurut diri kalian masing-masing. Kalau tadi kan menurut kelompok ya. Ada yang berani menuliskan dan memaparkan sendiri, silakan untuk menyampaikan kesimpulannya secara mandiri. Ya, Mas Bagas lagi. Ya, silakan berdiri. Jumlah mol zat ini akan selalu berbanding lurus dengan massa zat, tetapi dia berbanding terbalik dengan massa molar. Dengarkan ya yang lain. Sehingga didapatkan rumus jumlah mol zat itu sama dengan massa zat atau M per massa molar. Ya, betul ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Bagas. Ya. Jadi kita mempunyai rumus jumlah mol zat itu sama dengan massa zat per massa molar. Di mana mol itu disimbolkan dengan M, massa zat itu G itu maksudnya dalam gram ya. Kemudian massa molar itu ada AR dan ada MR. Seperti itu. Silakan untuk